Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita datang kepada Dia untuk menaikkan segala pujian syukur kita, sebab pemeliharaannya, kebesarannya dalam hidup kita, tiap hari kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai acara ibadah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sangat merindukan lawatan-Mu. Kami datang dengan merendahkan hati kami. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Sebab kami tahu kepuasan kami hanya akan kami dapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mulai acara ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat hatimu dan katakan, puji Tuhan. Lebih lagi, angkat suaramu, katakan, saat indah Tuhan, saat indah, ku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan, kami memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam peluk. Kami ingin menikmati sebuah kehangatan pagi ini, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari angkat tangan kananmu dan katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dialah malam ku rasakan, kami rasakan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Mari yang mau merasakan lebih lagi, kita berdiri bersama-sama. Saat indah Tuhan, puji Tuhan. Saat indah. Kami datang pagi ini dengan penuh keyakinan, keyakinan menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa
bawa daku, biarlah masuk bawa daku, dalam pelukanmu, biarlah malam-malam menikmati kasih dari hanya menikmati sesuatu yang luar biasa pagi ini Tuhan. Penuhiku, oh, ku rindu selalu. Amin. Diam hadirat Allah, hadirat-Mu, ya, hadirat. Ialah masakan Allah, ialah mataku, ialah masakan Allah. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami rindu Tuhan selalu. Amin. Diam dalam gaib-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Kedua tanganmu kepada Tuhan. Hadirat. Hanya sidang jemaat saja katakan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Bapak Ibu saja sekali lagi katakan. Amin. 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 Rasakan. Saudara merasakan Dia luar biasa. Ayo katakan dengan iman. Menikmati kasih. Amin. Haleluya. Angkat suaramu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Yes. Kami rasakan kudusan.
Katakan sorak-sorak kemuliaan buat Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara siap bersorak-sorak? Saudara siap bersorak-sorak? Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang layak. Dia layak terima pujian dan kemuliaan. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Segala puji syukur hanya bagimu. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Katakan lagi, segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi siapa saudara? Bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin. Puji Tuhan. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Mari lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Katakan sorak, haleluya, amin. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Kita bersorak buat Dia luar biasa. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ayo, tangan dia katakan sorak. Amin, saudara. Kita bersorak buat siapa? Katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Mari lompat buat Dia. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Dia yang luar biasa, amin. Dia luar biasa buat kita. Dia dahsyat. Oh, haleluya. Dia gunung batu yang kuat buat kita. Katakan amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, gunung batu. Bahwa Tuhan, bahwa Tuhan. Kota benteng, kota benteng. Bahwa Tuhan, yes. Amin. Penolongku, Dia itu Allahku dan gunung. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga. Siapa saudara? Dia gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga. Oh, kota benteng. Bahwa Tuhan, bahwa penolong. Amin. Allahku. Hari yang percaya. Aku percaya. Aku percaya. Kami bersorak buat Engkau Tuhan pagi ini. Engkau perisai kami. Akan Dia tanduk selamatku. Aku. Amin. Tempat perlindungan. Tempat. Mari bersorak lebih lagi. Bersorak lebih lagi. Katakan aku percaya. Aku percaya. Amin. Dia perisaiku. Aku percaya. Engkau tanduk selamatku. Aku percaya. Dialah bangsa tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Hanya Bapak Ibu katakan percaya akan Dia. Amin. Dia perisai. Amin. Percaya akan Dia. Angkat tangan kananmu. Katakan
percaya akan Dia. Amin. Tempat Perlindungan. Sekali lagi, ayo bersorak melompat buat Tuhan. Oh, haleluya. Aku percaya. Oh, haleluya. Dia perisaiku. Aku percaya. Kami percaya. Untuk selamatku. Oh, ya. Haleluya. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Ya, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya janji firman-Nya ya dan amin buat kita. Dialah yang luar biasa. Kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati firman-Mu. Tiada amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan. Janji-Mu menopangku. Puji Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Amin. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Janji-Mu menopangku. Amin. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari katakan Yesus.
jaminan hidupku. Lagi, haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Kami cinta Engkau, tetaplah kami cinta Engkau Tuhan. tiada yang Kami cinta akan Engkau. gantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. mari sembah Dia. Sembah Dia. Apa yang kau rasakan berjalan bersama dengan Tuhan tiap hari? Ialah mataku. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kelaparankah? Penganiayaankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Mari dengan percaya, dengan membuka suaramu, katakan, Tuhan, aku cinta padamu. Ialah malah ialah batas. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Ialah batas. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus. Apa saudara? Tetaplah bersama. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan Lagi. hidup. Yesus, haleluya. Aku cinta padamu, Tuhan. Tetaplah Bersama kami. Tiada yang dapat menggantikanmu, Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Aku cinta padamu. Tetaplah bersamaku. Tiada yang Dapat menggantikanmu. engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah. Jaminan Sekali lagi katakan dengan iman kita. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara dan memberkati kami dengan limpah. Oleh sebab itu Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami pasti menang.
Kami pasti alami sesuatu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu pasti memberkati kami. Mari semua yang percaya dan diberkati kita katakan, amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab Dia sendiri yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji pasti akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Yang tetap setia menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 17 Juli 2022. Ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab. Apa itu ineransi Alkitab? Ineransi Alkitab atau dalam bahasa Inggris dikatakan inerrancy of the Bible, artinya ketidaksalahan Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak ada salahnya. Kenapa? Karena Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Alkitab adalah perkataan Allah. Alkitab bukan buku yang berisi firman Allah. Tapi Alkitab adalah firman Allah. Yang punya firman juga membaca Alkitab. Kita membuka dalam Lukas pasal 16, Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Jadi Yesus sendiri membaca Alkitab. Kalau Dia membaca Alkitab, maka kita juga harus membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab tidak pernah salah. Karena Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Jadi kita melihat dan membaca, Yesus sendiri membaca Alkitab. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Karena Dia yang punya Alkitab, firman-Nya, Dia membaca. Maka ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk percaya dan membaca firman-Nya. Yang kedua, karena Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Diilhami Allah, dinafasi oleh Allah. Maka Alkitab tidak mungkin salah. Mungkin ada orang yang berkata dan membanding-bandingkan antara ayat 1 dengan ayat yang lain. Misalnya Matius 5 ayat 1, lalu Lukas 6 ayat 17 dikatakan bagaimana ini? Apakah ada yang salah? Coba kita membuka Matius 5 ayat yang pertama berkata begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia. Jadi Alkitab menjelaskan dalam Matius 5, Yesus naik ke atas bukit, lalu murid-murid datang dan Yesus berkhotbah kepada mereka. Kemudian Lukas 6 ayat yang ke-17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Pasal 5 Matius mengatakan Yesus katakan naik ke atas bukit dan mengajar. Injil Lukas pasal yang ke-6 berkata Yesus turun dan sampai di tempat yang datar. Alkitab tidak pernah salah. Matius melihat Yesus naik ke atas bukit. Lalu Lukas dia melihat Yesus naik ke atas bukit dan dia melihat ada satu tempat. Maka Yesus turun ke bawah dan melihat ada tempat yang datar yang masih di bukit. Dan disitulah orang banyak berkumpul dan Yesus berkhotbah. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Jangan mau dibentur-benturkan satu ayat satu dengan ayat yang lain. Dengan orang yang tidak percaya lalu menjelaskan kita bahwa Alkitab itu salah, Alkitab itu keliru. Kita harus punya doktrin yang benar. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab benar
Sebab Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Artinya diilhami oleh Allah. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua ini Allah yang mengilhamkan. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu artinya tidak ada satu bagian pun dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang tidak diilhami oleh Allah. Kalau kita membaca misalnya dalam perjanjian baru dikatakan setan berkata. Apakah itu firman Allah? Setan yang berkata, tapi Alkitab menulis setan itu yang mengatakan itu bukan berarti setan itu firman Allah. Tapi Alkitab menjelaskan ini loh keadaan setan yang melawan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah keliru. Sebab dinafasi, diilhami oleh Allah. Tidak satu bagian pun dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang salah. Karena semua diilhami oleh Allah. Dikatakan semua diilhami. Diilhami itu dinafasi. Dinafasi. Dalam bahasa Inggris katakan all scripture is God breathed. Dinafasi oleh Tuhan. Jadi dinafasi oleh pribadi Allah sendiri. Jadi diilhami itu artinya dihembusi. Dinafasi oleh Allah. Seperti waktu Allah menciptakan manusia, Allah membentuk dari debu, lalu Allah memberi nafas. Menghembuskan nafas hidup. Jadi roh manusia itu berasal dari Allah. Jadi firman Tuhan itu dari Allah, sebab itu perkataan Allah sendiri. Sekali lagi diilhami itu dihembusi, dinafasi. Dalam bahasa asli dikatakan theopneustos, dinafasi. Allah berbicara melalui Alkitab. Jadi kalau kita melihat manusia saja kalau bicara mengeluarkan perkataan. Allah berbicara itu sama dengan Allah berfirman. Maka Alkitab itu bukan buku yang berisi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah firman Allah. Itu membuat kita kuat dan tidak tergoyahkan. Maka Alkitab tidak pernah salah. Artinya sekali lagi seluruh bagian Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab tidak pernah salah. Sebab dinafasi, Allah yang menafasi, Allah yang mengilhami, Allah yang berfirman. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi firman itu keluar dari mulutnya Allah. Itu firman Tuhan. Kalau kita melihat ada lebih kurang 3.808 kali 3.808 kali dalam perjanjian lama menyebut Allah itu berfirman. Jadi jelas Allah yang mengilhamkan, bukan manusia, bukan karangan manusia. Orang bisa berkata Alkitab dipalsukan, Alkitab karangan manusia. Orang boleh berkatakan apapun, tapi kita yakin Alkitab adalah firman Allah. Amin, tepuk tangan bagi dia. Manusia yang menerima ilham Allah. Allah mengilhami, menghembusi, menafasi. Dan manusialah yang menerima ilham Allah. Lalu Allah menyuruh manusia menulis. Menulis apa yang Allah katakan. Kita baca Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Alkitab menjelaskan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Mana ada buku seperti ini? Alkitab adalah firman Tuhan. Sebab yang punya firman adalah Allah sendiri. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Jadi kita tahu di Pulau Patmos waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Tuhan bicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tuliskanlah kata Tuhan.
tuliskan. Jadi Allah yang menyuruh para nabi dan para rasul untuk menulis Alkitab. Kita baca Kejadian 24 ayat 4a. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi Musa bukan menuliskan menurut kehendaknya sendiri, pikirannya sendiri, tidak. Tapi dikatakan lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, Yeremia berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Jadi Yeremia sebagai seorang nabi, dia bertindak bukan atas dirinya sendiri. Orang lain mengarang buku sebuah cerita dari dirinya. Tapi Yeremia menjelaskan, dia menuliskan semua firman yang telah Tuhan firmankan kepadanya. Demikian juga dengan Musa. 2 Petrus 1 ayat 21. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi firman Allah ilhamkan kepada manusia untuk dituliskan dengan bahasa manusia. Tapi oleh dorongan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, jadi tidak mungkin keliru. Artinya Roh Kuduslah yang mengurapi penulis Alkitab dan menuntunnya. Manusia menuntun manusia bisa salah. Tapi kalau Allah yang menuntun manusia tidak mungkin keliru. Roh Kuduslah yang mengurapi penulis Alkitab dan menuntunnya. Sehingga firman yang penulis tulis adalah dalam pimpinan dan pengawasan Roh Kudus. Manusia bisa mengawasi, terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Pasti tidak terdapat kesalahan. Karena Roh Kudus Allah yang menuntun. Meskipun penulis-penulis Alkitab itu hidup pada zaman yang berbeda. Perjanjian lama, penulisnya dengan perjanjian baru, hidupnya jauh berbeda. Kita bertanya, mengapa ditulis dalam bahasa? Mengapa harus ditulis dalam bahasa manusia? Supaya manusia dapat mengerti perkataan Allah. Sebab tujuan Allah supaya manusia diselamatkan. Maka Allah berfirman, ditulis dalam bahasa manusia supaya manusia mengerti dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi dikatakan segala tulisan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa Alkitab dikatakan pasa grape theopneustos. Dinafasi, diilhami. Jadi Alkitab itu hembusan nafas Allah. Bermanfaat, kita bisa melihat dalam 2 Timotius 3:16 yang pertama mengajar. Mengajar itu memberi pengajaran. Dalam bahasa Alkitab dikatakan didaskalia, mengajar agar orang tahu jalan yang benar. Agar orang tahu jalan yang benar. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Alkitab menjelaskan agar orang tahu jalan yang benar. Sebab Alkitab adalah sumber pengajaran yang benar. Yang kedua, dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, untuk menyatakan kesalahan. Eligmos, menyatakan kesalahan. Artinya membuktikan kesalahan orang. Supaya orang tahu bahwa dia berbuat salah. Supaya orang tahu mana pengajaran yang benar. Dan mana yang tidak benar. Mana kehidupan yang jahat. Kita tahu hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ada banyak pengajaran yang salah. Jangan sampai kita cuma sekedar. Saya berdoa mempersiapkan untuk tanggal 7 Agustus. Tentang pengajaran yang benar. Saudara hadir. Dan kita mau mendengar kebenaran firman. Untuk memperbaiki kelakuan. Itu dalam 2 Timotius 3:16. Supaya orang tahu apa yang dilakukan itu salah atau tidak. Supaya orang tahu dan memperbaiki. Memperbaiki diri. Supaya orang tahu dan memperbaiki diri. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Supaya orang tahu tidak cukup cuma memperbaiki kelakuan, tapi harus dilatih dan dididik
sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi orang tidak berdiri berjalan dalam kebenaran diri, tapi berjalan dalam kebenaran firman. Nah sekarang sampai sekarang, Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Kira-kira lebih dari 2.500 bahasa di dunia ini. Alkitab sudah diterjemahkan. Kalau saudara pernah ke sana, ke Holy Land, doa Bapa kami itu sudah di tembok itu beberapa puluh bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, ada saja. Tapi dikatakan Alkitab sudah diterjemahkan lebih kurang 2.500 lebih bahasa di dunia. Supaya apa? Supaya orang mengerti. Sebab memang tujuannya supaya orang mengerti. Kita lihat dalam Markus 13 ayat 10. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Baru Tuhan datang yang kedua kali. Jadi Yesus pasti datang yang kedua kali. Kalau kita tidak setia, kalau kita tinggalkan Tuhan, kita akan tertinggal waktu Yesus datang yang kedua kali. Sebab tujuannya dia datang ke dunia, menyelamatkan manusia dengan cara mati di kayu salib. Supaya orang terima dia dan diselamatkan. Jadi Injil itu diberitakan dulu ke seluruh bangsa. Setelah itu Yesus pasti datang kembali. Untuk siapa? Untuk menjemput kita orang yang percaya. Juga untuk menghakimi orang yang tidak percaya. Jadi orang yang dipakai oleh Tuhan itu hidup pada zaman yang berbeda. Hidup pada zaman yang berbeda dengan latar belakang dan profesi yang juga berbeda. Misalnya Musa, dia menulis kitab Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia seorang gembala domba. Tapi Petrus yang menulis surat 1-2 Petrus itu, dia seorang nelayan itu Petrus. Petrus seorang nelayan. Paulus seorang terpelajar, 14 surat dia tulis. Dia anggota Sanhedrin, dia terpelajar. Lukas, dia seorang tabib atau dikatakan seorang dokter. Jadi difirmankan dalam bahasa manusia dan memakai manusia untuk mencatatnya. 40-50 orang dipakai Tuhan untuk mencatat Alkitab dengan ilham Roh Kudus. Next. Dalam kurun waktu 1.500 tahun. Ada petani, ada nelayan, ada gembala, ada raja, ada profesi yang lain. Sekali lagi jadi kita lihat contoh misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Musa yang menulis. Disebut kitab Pentateuch. Lalu kita lihat surat Roma, ada 14 surat dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu Musa hidup dan waktu Paulus hidup itu berbeda. Kira-kira hampir 2000 tahun. Waktu Musa hidup, Paulus belum hidup, belum lahir. Tapi apa yang ditulis senternya adalah Kristus, keselamatan melalui korban Kristus. Kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru ada jarak sekitar 400 tahun dengan latar belakang dan generasi yang berbeda. Sebab Tuhan yang memiliki firman, maka dia melengkapi. Apa yang dikatakan firman dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru melengkapi. Apa yang dikatakan firman dalam perjanjian lama itu digenapi firman yang di dalam perjanjian baru. Karena digerakkan oleh Roh Kudus dan tidak mungkin salah. Bukan karangan manusia. Pusatnya adalah pemberitaan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pusatnya ini, pusatnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang diberitakan hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu?
Kalau itu memang firman Tuhan. Kita lihat misalnya Kejadian pasal 3 ayat 21. Dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan memberi pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Mereka berdosa lalu mereka memakai pakaian dari daun-daun pokok ara. Tuhan bilang ganti. Lalu diganti dengan pakaian kulit. Ini bicara korban darah. Ini bicara korban darah Yesus. Lalu Kejadian 22 ayat 7. Kita melihat dalam Kejadian 27, waktu Abraham disuruh mengorbankan Ishak anak tunggal. Ishak anak tunggal. Dikorbankan. Ishak bertanya, Bapak sudah ada kayu bakar, mana anak domba? Abraham berkata, nanti Tuhan yang menyediakan. Dan pada waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, Allah berkata, Abraham, aku telah melihat hatimu. Engkau tidak sayangi anakmu yang tunggal. Engkau tidak menyayangi anakmu yang tunggal. Allah juga tidak menyayangi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi ini gambaran korban Kristus di kayu salib. Penggantinya domba. Abraham lihat. Waktu Abraham lihat, dia lihat anak domba tersangkut. Anak domba jantan. Tersangkut di belukar, ambil. Dan pengganti Ishak dikorbankan. Maka waktu Yohanes Pembaptis, dia melihat Yesus lewat. Yohanes 1 ayat 29. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Alkitab tidak pernah keliru. Alkitab terus bicara kepada manusia. Supaya manusia terima keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata begini. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tiganya adalah satu. Di sorga ada 3 saksi. Memberi kesaksian. Bapa, Firman, Roh Kudus. Siapa Firman? Saudara hadir nanti. Ibadah perjamuan kudus tanggal 7 Agustus. Ada pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman. Bukan gereja kita. Bukan gereja mana. Tapi firman Allah yang kita yakini dan kita ikuti. Keluaran 12 ayat 5 sampai 6. Tuhan berkata, anak dombamu harus jantan. Tidak boleh bercela. Itu korban Paskah. Sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang harus adakan Paskah, penyembelihan anak domba. Tiap keluarga harus menyembelih. Artinya apa? Tiap keluarga harus masing-masing terima keselamatan. Dan kita melihat firman Tuhan berkata, Tuhan bilang, laburkan kepada pintu, ambang pintu jenang rumahmu, atas dan kiri kanan. Kalau ditarik vertikal dan horizontal, bicara tentang salib Kristus. Dan benar, tidak ada kematian di rumah orang Israel yang ada tanda darah. Disembelih pada waktu senja. Kita melihat firman Allah digenapi Yesus jam 9 sampai 12 tergantung di kayu salib. Jam 3 petang. Dikatakan langit menjadi gelap. Yesus menyerahkan nyawanya. Firman Allah digenapi, saya bersyukur ada di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian keselamatan di dalam dia. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Iblis tahu waktunya singkat, dia menggoncang dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Wahyu, kita melihat dalam kitab Wahyu 1 ayat 5 berkata begini. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kita lihat nanti di perjamuan kudus. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Tanpa kematiannya, kita tetap ada di dalam dosa.
yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bagaimana orang mau mencari kelemahan Alkitab? Sedangkan manusia itu yang menciptakan adalah Tuhan. Perjanjian Allah itu benar. Allah berjanji kepada umat manusia. Allah menyatakan perjanjiannya dalam bahasa manusia. Bukan bahasa sorga. Supaya manusia mengerti hatinya Tuhan dan diselamatkan. Nah, kita mengerti di Alkitab kita yang kita yakini ada dua bagian. Yang pertama perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab. 929 fatsal dan 23.214 ayat ditulis dalam bahasa Ibrani, dipakai sampai hari ini di Israel. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab, 929 fatsal, 23.214 ayat. Sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, 260 fatsal, 7.959 ayat. Ditulis dalam bahasa Yunani. Begitu banyak ayat tapi semua sinkron. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi seluruh Alkitab itu terdiri dari 1189 fatsal dan 31.173 ayat. Jadi setiap hari kalau orang mau baca Alkitab, 3 fatsal saja sehari, dalam 1 tahun kita bisa membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi disebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan berarti perjanjian yang lama sudah lama, yang baru tidak. Kata perjanjian, sudah lihat, kata perjanjian dalam bahasa Ibrani, kata perjanjian ini disebut berit. Sedang dalam bahasa Yunani disebut diateke. Dalam bahasa Ibrani disebut berit, tapi dalam bahasa Yunani itu bahasa yang digunakan dalam perjanjian baru disebut diateke. Bahasa Latin menyebut, bahasa Latin testamentum, itu bahasa Latin. Tapi bahasa Inggris mengatakan testament, perjanjian. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu maksudnya adalah perjanjian Allah kepada umatnya. Bukan perjanjian yang sudah lama, perjanjian yang baru. Tapi perjanjian Allah kepada umatnya. Dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh ditafsirkan menurut penafsir manusia. Kita lihat Ulangan pasal 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Maksudnya menafsirkan yang tidak sesuai dengan firman. Menambah-nambah yang bukan firman. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi pengajaran sesat yang disampaikan oleh pengajar-pengajar itu pendusta, kata firman. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa menolak aku? Siapa tidak menerima dia? Siapa membuang dia? Siapa melawan dia? Siapa tidak lagi percaya kepadanya? Firman Allah katakan, sudah ada hakimnya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya,
Siapa mengajar yang tidak sesuai dengan firman Allah, dia tidak akan terima keselamatan. Yang mengajar, baik yang diajar, yang menerima pengajaran yang tidak benar. Karena itu kita harus berhati-hati dengan pengajaran yang di luar firman, yang ditafsir-tafsirkan sendiri, ditambah, dikurangi, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Banyak orang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi di sini sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara tidak perlu terkejut. Mungkin ada orang yang dahulu luar biasa cintanya sama Yesus. Cinta mula-mula luar biasa. Kalau bisa tiap hari ada di bait Allah. Ibadah kepada Tuhan. Tapi kita akan melihat hari-hari terakhir. Pengajaran sesat bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Firman Allah sudah berkata, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekarang sudah muncul bukan pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena mereka melihat, oh Yesus bisa begini-begini dan sebagainya. Ibadah perjamuan kudus kita akan melihat. Ada orang yang berkata, oh cuma utusan Tuhan. Hati-hati. Matius 10 ayat 32 jelas berkata sama kita. Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku, mengakui di depan manusia, itu juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Itu juga aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Karena itu firman Allah berkata, banyak orang dipanggil tapi sedikit dipilih. Ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Apa maksudnya? Terdahulu sudah lama ikut Tuhan. Seperti orang baru, yang baru tidak mengerti. Tapi orang yang baru bisa seperti orang yang dahulu. Karena mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Siapa menyangkal aku akan menyangkalnya. Jadi orang yang mengakui Yesus Tuhan akan diakui oleh Bapa. Orang yang menyangkal Yesus adalah Tuhan akan disangkal oleh Yesus di hadapan Bapanya. Firman-Nya tetap, langit bumi bisa lenyap, Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, itu maksudnya lenyap. Kita tidak tinggal selamanya di bumi. Tetapi perkataanku, firmanku, orang yang tidak senang bisa melenyapkan ini. Bisa membakar ini. Tapi cuma bukunya. Isinya tidak mungkin. Firman tidak akan lenyap. So firman itu adalah Yesus sendiri. Perkataannya. Jadi tidak akan lenyap. Firman itu kekal. Yesus tidak berubah. Dia berkata, firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin dahulu sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Dia tidak pernah berubah. Kali itu dia punya firman, tidak salah. Tidak ada yang lain. Sudah sebagai orang tua, jangan masa bodoh dengan anak-anakmu. Jangan biarkan anak-anakmu berjalan di luar Kristus. Engkau sebagai anak-anak, doakan orang tuamu. Kalau engkau saudara, doakan saudaramu. Tidak ada yang lain. Tuhan sendiri yang mengatakan, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini maksudnya waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia lihat Tuhan, dia tersungkur di depan kakinya. Sama seperti orang mati. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal
dan yang akhir. Yesus sendiri berkata, aku yang awal, itu maksudnya alfa. Aku alfa dan yang akhir omega. Yesus berkata, akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Artinya, sebelum dia dan sesudah dia tidak ada yang lain. Siapapun itu. Tidak ada keselamatan sebelum dan sesudah Yesus. Jangan main-main dengan keselamatanmu. Kau harus punya keyakinan yang kuat. Sebab menjelang kedatangannya Iblis akan menggoncang iman orang-orang percaya. Jangan cuma sekedar, tapi harus punya iman yang kuat. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ada banyak jalan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Di mana tempat Bapa? 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata, ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tempat Bapa di sorga. Kita tahu di dunia ini, sementara. Apa yang kita peroleh juga sementara. Jangan bersandar, bertumpu, bergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi kita mau terus punya iman kuat sampai kedatangan yang kedua kali. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Yakin dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau dia datang yang kedua kali, dia akan berkata, sabaslah hambaku yang baik. Maksudlah dalam kesukaan Tuhanmu. Waktu dia datang yang kedua kali, dia akan berkata, dia akan menjemput saudara dan saya. Dan kita akan mulia bersama-sama dengan dia selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Amin, tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Tetaplah setia sampai akhir. Barang siapa setia sampai akhir, dia diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Tepatkan langkahku seturut dengan firman-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku. Melekat dengan hatimu. Lekatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Semua karena kemurahan-Mu. Ada kemurahan Dia. Semua kita terima keselamatan karena Dia memberikan kita pengampunan. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kasih jiwaku. Ibu Gembala akan berdoa. Menyenangkan-Mu setiap waktu. Tujuan hidupku. Lekatkan hatiku Tuhan. Lekatkan hati. Masing-masing berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Lekat dengan hatimu. Tepatkan langkahku
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahmu sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Kembali datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, Haleluya, Roh Kudus, singkapkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nyatakan firman-Mu ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami dibukakan, pagi hari ini kami dicelikan untuk melihat satu kebenaran. Tuhan, Engkau tolong kami semua, supaya setiap kami yang duduk mendengarkan firman-Mu, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Hati kami dipimpin oleh Engkau. Tuhan, tolong kami, tuntun kami dari waktu ke waktu. Tuntun kami langkah demi langkah untuk kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Kami tidak mau tersesat, kami tidak mau binasa. Tuhan, tolong kami semua ya Bapa, supaya telinga kami peka akan firman Allah. Dan kami juga peka apabila ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu itu ada di depan mata kami. Berikan kami kesanggupan untuk menolak, berikan kami kesanggupan untuk tidak menerima, supaya kami terjaga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, tolong kami semua. Hidupkan setiap perkataan firman Allah. Hidupkan setiap kata firman Allah yang kami baca, yang kami dengar. Terus ada dalam hidup kami.
Kami menyatakan firman Allah yang hidup, firman Allah yang bergerak, firman kebenaran yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami manusia yang tidak sempurna, tetapi firman Allah mengajarkan kebenaran kepada kami. Kami mau bertemu dengan Engkau, Guru yang baik. Kami mau bertemu dengan Engkau, Guru pengajar kebenaran. Kami mau terus belajar dari Engkau dari waktu ke waktu. Jesus. Hidupkanku.
Kudus, nafasi kami pagi hari. Roh Kudus, nafasi setiap kami. Amin. Roh Kudus, nafasi gereja-Mu. Amin. Biar kami tidak mati. Biar kami bergerak. Biar kami menjadi firman yang hidup. Firman yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami semua adalah berita yang Tuhan Amin. katakan. Setiap kami adalah berita yang dibaca Amin. oleh dunia ini. Melalui perbuatan. Melalui tutur kata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jelmakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Dan kami mau mengasihi firman. Kami mengasihi Terima kasih. Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap hari akan menjadi hari yang baru. Karena kami bergaul bersama dengan Engkau. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang terbuka untuk perkataan-Mu. Berkati kami yang terbuka untuk nafas-Mu. Berkati kami yang bersedia menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Lindungi jemaat-Mu Tuhan. Lindungi sertai sampai selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.